Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hab-Hab. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal ilmu pengetahuan alam PPAD tahap kedua Kabupaten Sleman. Bagian pertama, nomor 1 sampai 10. Tentunya bersama dengan Bu Hab-Hab. Tonton terus videonya sampai akhir. Nomor 1. Disajikan hasil catatan waktu pertandingan final cabang olahraga renang. Kita diminta menentukan atlet mana yang memperoleh medali emas, perak, dan perunggu. Nah, pada nomor 1 PPAD tahap pertama juga membahas mengenai waktu ya, yaitu disajikan gambar stopwatch waktu itu. Nah, sedangkan pada PPAD tahap kedua kali ini kita hanya diminta menentukan mana, berarti waktu yang tercepat, sehingga atlet tersebut tercatat mendapatkan emas, mana yang perak, dan mana yang perunggu. Oke, dari soal ini ada yang kurang tepat ya. Atasnya olahraga renang, bawahnya yang ditanya pelari ya, jadi ini kurang tepat. Oke, anggap saja tepat. Sehingga diminta mengurutkan urutan perenang, ya kan? Berarti perenang yang berhak memperoleh medali emas, perak, dan perunggu. Berarti di antara atlet tersebut yang paling cepat nomor pertama yaitu diperoleh oleh atlet Hamsi Slain. Nah, dengan catatan waktu 1 menit 5,17 detik. Kemudian yang tercepat kedua yaitu David Alexandro, 1 menit 5,29 detik. Sedangkan yang tercepat ketiga diketahui dari angka tersebut yaitu Praja Handoyo ya, mendapatkan perunggu, sehingga kita memilih pilihan jawaban yang B. Atlet dengan nomor dada 17, 88, dan 54. Nomor 2. Andi merencanakan keberangkatan ke San Francisco, Amerika Serikat. Untuk itu dia mencari informasi dulu nih tentang kondisi cuacanya, dan kita diminta menentukan persiapan yang harus dilakukan oleh Andi terkait dengan kondisi cuaca tersebut. Nah, pada PPAD tahap pertama, nomor 2-nya juga sama-sama membahas tentang suhu nih. Tapi pada PPAD tahap pertama yang dibandingkan adalah termometer Celcius dengan termometer X yang belum diketahui. Sedangkan untuk menjawab soal ini, di mana diketahui informasinya adalah termometer dari derajat Fahrenheit. Nah, agar kita dapat membaca situasinya, kita ubah dulu ke Celcius agar kita dapat memperkirakan apa sih yang harus disiapkan oleh Andi. Maka untuk yang harus kita ubah yaitu tadi 50 derajat Fahrenheit, 57 derajat Fahrenheit, diubah kita menjadi derajat Celcius. Kemudian kita juga harus mengubah dari 46 derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Dari Fahrenheit ke Celcius yaitu memiliki perbandingan Celciusnya 5, Fahrenheitnya 9. 5/9 dikali suhu dari Fahrenheit 57. Jangan lupa dikurangi 32 dulu ya. Kalau dari Fahrenheit ke Celcius dikurangi dulu. Maka diketahui 5/9 dikali berapa ini? 25. Diperoleh hasilnya sekitar 13,8 derajat Celcius. Itu kondisi pada siang hari. Sedangkan pada kondisi malam harinya berarti 5/9 dikalikan 46 kurangi 32 ya. 5/9 dikali
14. Maka diperoleh hasilnya 6,7 derajat Celcius. Berarti kondisi malam hari dan siang harinya itu dingin ya. Maka persiapan yang harus dilakukan oleh Andi yaitu menggunakan jaket yang tebal. Nomor 3. Perhatikan gambar bagian termos air panas berikut. Kita diminta menentukan fungsi bagian termos yang benar. Pada nomor 1 merupakan penutup dari termos dengan fungsi mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Betul ya. Nomor 2, botol kaca itu untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Nomor 3, ruang vakum itu untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Sedangkan lapisan keempat yaitu lapisan perak itu untuk mencegah secara radiasi. Betul, sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, 4 dan 1. Nomor 4. Disajikan infografis dan kutipan informasi. Silahkan kalian dapat klik pause video ini agar dapat memperhatikan infografis dan kutipan yang disajikan pada soal. Sudah? Oke, mari kita bahas. Kita diminta menentukan saran yang sesuai terkait dengan penggunaan styrofoam. Ya, mari kita baca pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan jawaban A, styrofoam dapat digunakan satu kali pakai karena termasuk jenis plastik kategori 1. Kurang tepat ya, karena dari informasi di kutipan tersebut bahwa styrofoam terbuat dari bahan polistiren, di mana bahan tersebut merupakan kelompok nomor 6. Sehingga pilihan jawaban A kurang tepat. Pilihan jawaban B, styrofoam baik untuk tempat makanan yang ringan karena sulit dihancurkan. Karena termasuk jenis plastik kategori 4, bukan juga ya. Tadi styrofoam adalah kategori 6. Pilihan jawaban C, styrofoam termasuk jenis plastik kategori ke-6 yang sebaiknya dihindari penggunaannya sebagai wadah makanan. Betul ya, pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau yang D kurang tepat karena diinfokan styrofoamnya kategori ketiga, harusnya ke-6. Nomor 5. Disajikan bacaan mengenai kromatografi dan tabel datanya. Kita diminta menentukan dan menyimpulkan bahwa kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan warna tinta karena apa. Nah, silakan kalian dapat klik tombol pause pada video kali ini terlebih dahulu agar dapat membaca informasi yang terdapat pada soal. Sudah? Baik, mari kita ingat kembali soal PPA di tahap pertama. Pada nomor 5-nya juga membahas tentang pemisahan campuran. Ya, jadi ada bacaan, kita diminta menentukan juga sesuai dengan bacaan tersebut. Maka sekarang kita tentukan berdasarkan bacaan ini yang sesuai itu yang mana. Dimana kromatografi bentuk pemisahan campurannya kurang lebih seperti ini. Ya. Sehingga kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan warna tinta karena warna itu memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Ya, seperti yang tertera pada gambar. Untuk pilihan jawaban A tentang pelarut yang berbeda, ini menggunakan pemisahan campuran jenis ekstraksi.
Kalau titik didih yang berbeda itu dengan destilasi. Ya, sedangkan kalau yang memiliki ukuran partikel berbeda itu dengan filtrasi. Sehingga kromatografi ditunjukkan yang betul pada pilihan jawaban D, sesuai dengan kecepatan rambat yang berbeda. Nomor 6. Kelompok praktikum IPA melakukan pengukuran nilai keasaman beberapa larutan menggunakan pH meter dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita diminta mencari kemungkinan jenis larutan yang diuji. Perlu kita catat bersama dan perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pH, apabila dia nilainya kurang dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Apabila pH-nya bernilai 7, maka bersifat netral. Sedangkan jika pH-nya lebih dari 7, maka bersifat basah. Nah, dari informasi data berikut, berarti larutan P karena nilai pH-nya 8, ini adalah larutan basah. Larutan Q berarti adalah asam. Larutan R adalah basah lagi. Larutan S juga asam lagi. Nah, sekarang kita diminta menentukan jenis larutan yang diuji. Untuk mengetahui mana yang larutan asam dan mana yang larutan basah, Bu Habhab memiliki tips. Apabila kalian menjumpai nama larutan di mana di bagian belakangnya terdapat OH, itu adalah ciri dari larutan basah. Sedangkan apabila di depannya terdapat H, itu adalah ciri dari larutan asam. Nah, sekarang kita coba cari bersama. Larutan P adalah basah. Tadi tipsnya dari Bu Habhab adalah cari yang belakangnya OH ya, apabila itu adalah larutan basah. Berarti larutan P kemungkinan antara pilihan jawaban A atau B. Kemudian larutan Q adalah asam. Nah, kalau larutan asam carilah yang depannya ada huruf H-nya, berarti kemungkinan yang ini, HCl. Kemudian larutan R ini adalah basah juga, belakangnya ada OH-nya. Larutan R juga larutan basah, belakangnya juga terdapat OH, sehingga ini betul. Larutan S ini adalah asam, depannya ada H, sehingga ini betul larutan asam. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 7. Disajikan gambar bungkus makanan, kita diminta menentukan mana bahan yang berfungsi sebagai pewarna. Pada PPAD tahap pertama, nomor 7-nya juga membahas bab yang sama, yaitu tentang bab zat aditif dan adiktif. Namun pada PPAD tahap pertama yang ditanyakan adalah zat adiktif atau zat yang membuat ketergantungan atau kecanduan. Sedangkan pada soal kali ini yang ditanyakan adalah zat aditif, yaitu zat yang ditambahkan ke dalam makanan. Yang ditunjukkan sebagai pewarna dari gambar ini adalah B, tartrazin. Untuk monosodium glutama di sini dia sebagai penyedap, lecitin di sini sebagai pengemulsi. Kalau minyak nabati di sini adalah termasuk komponen utama ya, yaitu lemak, sehingga bukan termasuk zat aditif. Nomor 8, perhatikan ilustrasi berikut. Kita diminta menentukan penerapan hukum Newton yang sesuai dengan ilustrasi. Pada soal nomor 8, PPAD tahap pertama, membahas tentang bab yang sama juga, yaitu tentang gerak benda.
Namun pada PPAD tahap pertama yang ditanyakan adalah tentang GLB, GLBB pada tetesan oli. Sedangkan pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang penerapan hukum Newton, di mana hukum Newton itu terdapat 3. Hukum Newton yang pertama pada intinya adalah terdapat hukum kelembaman, di mana gayanya bernilai 0. Pada hukum Newton yang kedua, di mana gayanya diperoleh dari massa dikalikan percepatan. Sedangkan hukum Newton yang ketiga berbunyi F aksi sama dengan F reaksi. Nah, pada ilustrasi yang tertera pada gambar, seseorang itu menarik busur ke belakang, kemudian menyebabkan arah panahnya melesat ke depan menuju sasaran, sehingga awalnya panahnya ditarik ke belakang, kemudian memberikan efek dorongan ke depan. Maka dari ilustrasi ini merupakan penerapan hukum Newton yang ketiga. Ada aksi, ada reaksi. Aksinya adalah busur panahnya ditarik ke belakang. Reaksinya adalah anak panahnya sehingga dapat melesat ke depan. Nah, manakah peristiwa yang sesuai dengan penerapan hukum Newton yang ketiga tersebut? Oke, pilihan jawaban A. Ketika mobil berhenti mendadak, penumpang terdorong ke depan. Ini adalah penerapan hukum Newton yang pertama. Pilihan jawaban B. Ketika mengayuh dayung ke belakang, perahu bergerak ke depan. Nah, ini penerapan hukum Newton yang ketiga. Ada aksi, ada reaksi. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Namun mari kita ketahui pilihan jawaban yang C dan D seperti apa. Pilihan jawaban C, ketika berjalan melewati jalan menurun, kecepatan gerak jadi meningkat. Karena membahas tentang kecepatan, sehingga ini hukum Newton yang kedua. Ketika melewati jalan berkelok ke kiri, tubuh terasa terdorong ke kanan. Ini menerapkan hukum Newton yang pertama. Disajikan infografis, kita diminta mengurutkan besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia. Di PPAD tahap pertama juga dibahas tentang energi di nomor 9. Nah, PPAD tahap kedua juga membahas tentang energi. Mari kita urutkan berdasarkan potensi energi dari yang terbesar ke terkecil. Mari kita lihat angka ini yang buhab-hab lingkari merah. Ya, sehingga dari angka-angka ini langsung dapat kita baca bahwa potensi energi yang terbesar dimiliki oleh matahari. Ya, matahari nomor 1. Kemudian potensi terbesar kedua yaitu air. Selanjutnya angin. Selanjutnya bioenergi. Dan yang terakhir adalah panas bumi. Sehingga urutannya adalah matahari, air, angin, bioenergi, panas bumi. B. Nomor 10. Sebuah roller coaster bergerak seperti pada ilustrasi. Kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Soal tentang energi ini juga kemarin pada PPAD tahap pertama keluar di nomor 10. Dan pada PPAD tahap kedua keluar lagi di nomor 10. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengecek pernyataan satu persatu. Pernyataan pertama, energi kinetik terbesar terjadi ketika roller coaster berada pada posisi D. Perhatikan posisi D. Posisi D adalah posisi yang paling tinggi daripada posisi yang lain, sehingga pada posisi D dia memiliki EP paling tinggi. Sedangkan EK-nya adalah paling rendah. Ya. Sehingga pilihan jawaban pernyataan 1 kurang tepat.
Untuk pernyataan kedua, energi potensial terbesar terjadi ketika roller coaster berada pada posisi B. Kita lihat posisi B, bahwa posisi B adalah yang paling rendah di antara yang lain, maka EP-nya adalah yang paling rendah. Sedangkan energi kinetiknya justru yang paling tinggi di antara yang lain. Maka pernyataan nomor 2 kurang tepat. Pernyataan nomor 3, energi kinetik pada posisi C lebih besar dibandingkan energi kinetik di posisi A. Mari kita lihat. Antara posisi A dan C, posisi A lebih tinggi daripada posisi C, sehingga energi potensial di A lebih besar daripada energi potensial di C. Sedangkan karena C lebih rendah daripada A, justru energi kinetik pada A lebih rendah daripada energi kinetik pada C. Maka pernyataan nomor 3 tepat. Nomor 4, besarnya energi mekanik di posisi C sama dengan di posisi D. Betul, karena energi mekanik di titik manapun nilainya sama. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Demikian video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Terima kasih.